Lo bukan miskin, tapi juga nggak kaya. Uang cukup, tapi cukup buat apa? Gaji naik 100.000, tapi harga cabai naik 300.000. Selamat datang di kasta yang enggak dianggap. Kelas menengah. Kasta yang katanya tulang punggung ekonomi, tapi tiap krisis disuruh nahan napas sendiri. Pemerintah bilang, tenang, kami bantu yang paling butuh. Terus, kita yang setengah sekarat ini, dibilang sehat. Kali ini kita bahas soal kelompok yang sering disuruh mandiri. Tapi pas jatuh nggak dikasih kasur empuk. Siap-siap, kita akan masuk ke micin politik, karena cuma di sini kita ngebahas ekonomi sambil nyinyir. Jadi, siapa sih sebenarnya kelas menengah itu? BPS bilang, pengeluarannya antara 2 juta rupiah sampai 9,9 juta rupiah per orang per bulan. Tapi World Bank punya range yang lebih sadis. Bahkan yang cuma punya pengeluaran 1,2 juta rupiah pun udah disebut middle class. Sekilas kayak cukup, sampai lo sadar sewa kosan aja bisa setengahnya. Nah, kelas ini tuh ibarat sandwich generation versi ekonomi. Ke atas nggak nyampe, ke bawah dikira masih aman. Tapi fakta berkata lain. Mereka menyumbang lebih dari 80% konsumsi nasional. Belanja mereka tuh yang bikin ekonomi muter, dari bahan pokok sampai nonton konser. Tapi, pas krisis, pemerintah. Oh maaf ya, lu nggak miskin-miskin amat. Padahal kena PHK, harga BBM naik, cicilan nambah, dan tabungan tinggal kenangan. Masalahnya, cara kita ngelihat kelas menengah tuh bias banget. Kita pikir, mereka kan masih bisa makan, masih bisa nonton bioskop. Padahal, nonton itu satu-satunya cara healing setelah lembur 12 jam. Pemerintah juga terjebak logika. Bantuan hanya buat yang di bawah garis kemiskinan. Tapi yang rentan. Yang baru naik kelas tapi gampang nyungsep lagi. Mereka invisible. UMR Karawang beda sama UMR Solo. Tapi stimulus dikasihnya pukul rata. Yang di Jakarta, gigit jari. Kita salah ngira bahwa kelas menengah itu aman. Padahal mereka ini rapuh banget. Kayak jembatan gantung dari bambu. Kelihatannya kokoh, padahal satu getaran langsung ambruk. Nih, data dari BPS. Dari 2019 ke 2024, jumlah kelas menengah turun 9,48 juta orang. Sekarang tinggal 47 juta. Proporsinya, dari 21% jadi 17%. Artinya makin banyak yang jatuh ke bawah. Tapi lucunya, kelas atas justru naik. Yang 10% orang terkaya, pendapatannya dari 25% naik ke 30%. Jadi ibarat tangga ekonomi, yang atas naik ke rooftop, yang tengah jatuh ke basement. Dan jangan salah, disposable income, duit yang bisa lo belanjain setelah potong pajak, BPJS, cicilan, makin tipis. Tahun 2023, cuma 75% dari gaji yang bisa dipakai. Sisanya? Hilang dalam bentuk potongan dan harga kebutuhan pokok yang lompat kayak kuda catur. Pemerintah kasih stimulus, diskon tol, potongan tiket pesawat, subsidi gaji. Tapi lu pikir semua itu menyentuh kelas menengah? Gaji lu 4 juta? Maaf, BSU-nya cuma sampai 3,5 juta. Lu kebanyakan dikit, dibilang terlalu mampu. Padahal realitanya, lu cuma mampu bertahan, bukan berkembang. Analogi gampangnya, kelas menengah itu kayak anak kos yang dibilang dewasa karena nggak minta uang orang tua, tapi tiap akhir bulan minum air galon sisa biar bisa beli token listrik. Jadi, pertanyaannya, kalau kelas menengah udah nyumbang konsumsi nasional segitu besar, kenapa mereka nggak dapat perlakuan yang setimpal? Kenapa mereka cuma dianggap penting pas ekonomi lesu, tapi dilupakan pas bagi-bagi subsidi? Apa artinya jadi tulang punggung ekonomi kalau disuruh berdiri sendiri terus? Dan kalau kelas menengah terus turun ke bawah, siapa yang bakal jadi bumper krisis? Siapa yang beli produk lokal, ngisi kos-kosan, bayar PPN, dan dorong UMKM? Kalau ekonomi ini rumah, kelas menengah itu fondasinya. Tapi sekarang fondasinya retak. Dan kalau dibiarkan, ya tinggal tunggu rumahnya ambruk. Jadi gimana menurut lo? Lo tim kelas menengah harusnya kuat? Atau tim udah lelah jadi tulang punggung tapi tulangnya retak? Komen di bawah. Menurut lo, solusi apa yang bisa benar-benar bantu kelas menengah? Haruskah bantuan dikasih berdasar pengeluaran, bukan sekadar gaji? Jangan lupa subrek, biar lo nggak ketinggalan konten lain dari Micin Politik,
otak-atik realita, dan rapat tengah malam penuh keresahan Gen Z. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Ingat, kalau kita nggak ngomongin ini siapa lagi?